Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan usai nanti. Ramadan usai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spiderman makan opak, yang di sini keren, yang di rumah kurang kompak. Sekali lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisul di kaki, sunnah Rasul 3 kali. Sekali lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Kedua kalinya, tak lupa marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada baginda besar kita, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Sana IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu tausiah singkat yang berjudul Fadilah bagi para pembaca Al-Quran. Sana IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman sekarang ini banyak remaja-remaja, anak-anak yang masih berusia muda tidak tahu akan Al-Quran. Tak jarang kita temukan anak-anak SD, bahkan anak-anak yang belum sekolah sekalipun sudah memiliki teman akrabnya setan gepeng, atau yang bisa kita sebut HP. Bahkan ada suatu cerita, seorang anak tega membunuh kedua orang tuanya hanya karena tidak dibelikan setan gepeng. Padahal sana, jika kita tahu ada yang lebih baik daripada itu. Bukan hanya baik, bahkan bisa membuat orang yang membacanya menjadi baik, yaitu Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Quran lalu ia mengamalkannya. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang yang paling baik itu bukan orang yang paling banyak HP-nya, bukan orang yang paling tinggi ranknya, tapi orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran lalu ia mengamalkannya. Sana IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan suatu amal kebaikan itu sebagaimana halnya perdagangan. Amal sebagai penjual dan Allah sebagai pembeli. Namun maksud di sini bukan Allah membutuhkan amal. Ini adalah suatu perumpamaan. Jika kita sering berbelanja di pasar, ada barang yang harganya 5.000, maka pastilah kita akan menawar harga barang tersebut sampai harganya mentok. Namun berbeda dengan Allah, jika kita beribadah, membaca Al-Quran satu huruf saja tanpa tawar-menawar, Allah akan memberikan kita 10 kebaikan. Lalu yang kedua, perbedaan berdagang di pasar dengan berdagang kepada Allah. Jika kita sering berdagang di pasar, kita mungkin pernah merasakan yang namanya rugi. Mungkin hanya karena tidak laku,
atau dagangan kita membusuk. Namun berbeda ketika kita berdagang dengan Allah, sedikit pun kita tidak akan merasa merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendirikan salat, lalu ia menginfakkan sebagian hartanya yang telah kami anugerahkan kepadanya, maka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan dia telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Sana IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat muslim di bulan yang penuh dengan berkah ini untuk berlomba-lomba senantiasa membaca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini yang mana seluruh amal kebaikan Allah lipat gandakan. Jika satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan, bagaimana jika satu ayat? Apalagi kalau dilipat gandakan. Oleh karena itu sana, marilah kita sering-sering membaca Al-Quran. Karena orang mukmin yang membaca Al-Quran, Allah umpamakan sebagaimana buah utrujah, yang mana baunya harum, rasanya juga manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran sama seperti buah yang tidak memiliki bau harum namun rasanya manis. Bagaimana orang bisa tahu kalau buah itu manis kalau baunya saja tidak ada? Bagaimana orang bisa tahu kalau orang itu mukmin Islam kalau baca Quran saja tidak pernah? Sana IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghafal Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, dan semoga Allah menghindarkan kita dari yang namanya malas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada guci yang pecah, pecahnya jadikan hiasan. Jika ada kata yang salah, salahnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisa tampil dan ceramah seperti santri tadi? Mari bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran. Let's join us in our boarding school. Jangan lupa like, comment, and share video kami. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, IGTV. Mari masuk pesantren. Karena orang hebat masuk pesantren. IG bil ittihadi wal ijtihadi wa husnul imtiyaz. Allahu Akbar.